Oke, baik. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Brian Hector Barus dengan 210801117. Dan saat ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu tugas yang berjudul aplikasi fisika mekanika pada kehidupan di masyarakat. Oke, mengenai fisika mekanika. Apa sih mekanika itu? Nah, mekanika itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai gerak pada satu benda. Eh, dari materi presentasi saya ini adalah mengenai gerak gerak fluida pada pipa. Sebelumnya saya akan saya terlebih dahulu. Oke, nah judul saya adalah aplikasi fisika mekanika pada pompa air. Oke, kita pasti sudah mengetahui pompa air itu seperti apa dan juga banyak digunakan di masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang air pump itu tidak menjangkau ke daerah tersebut sehingga masyarakat menggunakan pompa air sebagai salah satu penggantinya. Nah, di mana sistem pompa air ini langsung menarik air yang terdapat di dalam tanah. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwa menggunakan pompa air itu lebih murah daripada menggunakan air pump dan saya pikir itu tergantung kembali lagi dengan pemakaian kita sehari-hari bagaimana. Oke, mengenai pompa air atau yang sering kita kenal dengan nama Sanyo. Nah, prinsip sederhana dari pompa air ini adalah pompa air ini secara umum bekerja dengan cara mentransfer sejumlah air lewat ruang suction menuju ruang outlet dengan memanfaatkan impeller. Nah, impeller itu adalah yang di bagian baling-baling ini dia berbentuk baling-baling yang fungsinya itu akan kita bahas di komponen nanti. Kita kembali lagi. Nah, dengan begitu seluruh ruang udara akan terisi oleh air yang menciptakan tekanan fluida untuk ditarik lewat dasar sumber air menuju lokasi tujuan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara sistem kerja dari pompa air ini. Oke, kita bisa lihat ada terdapat dua pipa. Yang pertama ada pipa A dan pipa B. Nah, pipa A yang pertama ini berfungsi untuk menarik air dari tanah. Nah, air akan mengalir menuju ke seperti mesin yang berbentuk bulat, yang berbentuk seperti kubus. Itu terdapat impeller dalamnya yang fungsinya itu untuk memberikan daya tarik yang didorong. Nah, daya dorong yang saya maksud ini adalah yang berada pada pipa B. Dan di mana kita bisa melihat bahwa ada aliran air yang keluar yang menuju kembali ke tanah atau yang menuju kembali ke tanah. Nah, mengapa demikian? Fungsinya itu sederhana seperti air dari pipa B ini berfungsi untuk memberikan dorongan kepada air yang di pipa A agar air yang disedot itu dapat masuk lebih cepat. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang sebelah ini, terdapat pipa B dan pipa A. Nah, kita bisa lihat bahwa pipa B memberikan dorongan kepada air yang akan disedot oleh pipa A, dan terdapat celah sempit dan supaya tekanan itu lebih kuat sehingga daya hisapnya lebih kencang lagi. Baik, kita akan memasuki komponennya. Nah, komponen dari mesin pompa air ini berupa yang pertama itu mesin penggerak, itu berupa dinamo atau elektrometer. Dinamo tersebut merupakan rangkaian gulungan yang terdiri dari rotor dan stator yang akan berputar jika digabungkan ke listrik. Yang kedua itu ada kapasitor, berfungsi sebagai pengangkat putaran awal dinamo bergerak ketika mesin dinyalakan. Nah, yang ketiganya tabung pompa air yang di mana tempat ini menjadi tempat siklus pompa airnya atau juga perampungannya. Tabung pompa air ini butuh ruang sempit yang dilengkapi oleh jarum lubang hisap dan saluran keluar air. Yang keempat itu ada impeller yang seperti saya katakan sebelumnya. Komponen mesin pompa ini bukan kipas bergerigi. Impeller ini berfungsi menghasilkan daya hisap dan daya dorong. Yang daya hisapnya untuk menghisap air dari pipa A dan daya dorongnya diberikan oleh dari pipa B. Selanjutnya, mekanika seal. Mechanical seal merupakan sebuah seal yang memiliki tugas untuk memberikan tekanan pada mesin pompa air. Mechanical seal ini berfungsi sebagai penutup jalur poros impeller pada tabung pompa air, sehingga ketika poros impeller putar, air tidak mengalir keluar. Yang keenam ada check valve merupakan bagian mesin pompa air yang berfungsi untuk menutup saluran hisap dengan adanya check valve. Air tidak akan keluar atau kembali lagi ke sumber air ketika mesin pompa air tidak menyala. Jadi itu maksudnya air itu akan tetap istilahnya kita mengatakan nyangkut di pipa tersebut sehingga air itu tidak lagi kembali ke tanah gitu.
Yang terakhir ada 7 itu otomatis pompa air atau otomatis mesinnya yang merupakan rangkaian saklar maaf, yang bekerja secara otomatis yang digerakkan oleh tekanan air. Saklar otomatisnya kan terputus kita keran air tutup dan akan terhubung kembali kita keran air membuka. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kekurangan dari pompa air ini. Nah, keuntungannya itu sudah yang pertama itu sedotan pompa lebih cepat, yang seperti saya katakan sebelumnya karena menggunakan sistem tarik dan sistem dorong. Yang kedua bisa digunakan untuk sumber air yang dalam. Maksudnya dalam yang dalam ini pipanya dapat menjangkau kedalaman yang dalam gitu, di mana adanya sumber air tersebut. Yang ketiga itu menghemat waktu karena ya kita dengan menggunakan saklar saja air sudah terpompa. Yang keempat dapat digunakan untuk kebutuhan rumah seperti yang saya katakan tadi di awal. Ada beberapa daerah yang di mana air pump itu tidak menjangkau ke tempat mereka sehingga menggunakan pompa air tersebut, pompa air ini. Nah, mengenai kekurangannya, harga relatif mahal. Ya, karena karena ini mesin sendiri ya otomatis harganya lebih mahal juga. Yang pertama karena uh, untuk mengobornya atau menggali lubangnya kita cari sumber air yang di mana. Oke, yang kedua, ada bahan yang digunakan untuk pemasangan pompa sedikit lebih banyak ya. Karena yang pertama kita menggunakan pipa yang ada pipa 2 biji, yang satu untuk menarik, yang kedua juga pipa untuk disuntik rumah dan ada juga terdapat motornya dan untuk pengoborannya juga. Yang ketiga, tegangan listrik yang cukup boros. Nah, ini sering sekali menjadi permasalahan di banyak rumah karena ketika mereka lupa mematikan saklarnya, listrik motor akan terus berjalan sehingga memakan listrik lebih banyak. Oke, selanjutnya. Nah, konsep apa saja sih yang terdapat pada pompa air ini? Yang pertama ada kerja. Kerja akan terjadi bila suatu gaya digunakan untuk mengatasi tekanan air jarak tertentu. Yang kedua ada daya atau emisi KRP. Tenaga yang digunakan untuk melakukan kerja yang pada pompa air adalah daya yang digunakan untuk menyedot air dalam waktu tertentu juga. Yang ketiga ada energi kinetik sebagai energi suatu benda yang dihasilkan oleh gerakannya sendiri atau inersi dinamis yang dipengaruhi oleh benda bergerak pada saat air mengalir melalui pipa. Energi potensial yang dimiliki air terkonversi menjadi energi kinetik. Ya, ada tekanan. Tekanan adalah gaya yang didesakkan pada suatu benda atau gaya yang dihembuskan pada suatu permukaan. Gaya tersebut cenderung menjepit atau mengeluarkan benda. Yang kelima ada debit air, merupakan ukuran banyaknya volume air yang mampu lewat pada suatu tempat atau yang mampu ditampung dalam suatu tempat setiap satu waktu. Yang terakhir ada viskositas. Viskositas adalah ketahanan aliran atau cairan atau fluida pada pengaruh tekanan atau tegangan. Viskositas cairan dapat dibandingkan satu sama lain dengan adanya koefisien viskositas. Cairan tertentu mempunyai aliran lebih cepat daripada cairan lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke formulanya. Nah, berikut ini saya tampilkan adalah formula untuk menghitung daya air, yang dimana P air sama dengan Rho dikali Q dikali D dikali H dibagi 1000. Yang dimana P itu adalah daya hidrolik pompa dengan satuan kilowatt, Rho adalah massa jenis air dengan satuan kilogram per meter kuadrat, Q adalah kapasitas pompa dengan satuan meter kubik per second, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H itu adalah ketinggian dengan satuan meter. Nah, mengapa dibagi 1000? Itu dibagi 1000 agak untuk daya hidro pompa itu menjadi 1 kilowatt gitu. Oke, selanjutnya contoh soal. Baik, saya akan mengajarkan contohnya. Sumber air bersih di tempat tinggal Budi sangatlah susah sehingga keluarga Budi mengelola pompa air untuk mendapatkan air bersih. Pompa air milik Budi mempunyai kapasitas 600 meter kubik per jam dengan ketinggian 40 meter dengan Rho atau massa jenis air adalah 998 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, daya air yang dihasilkan oleh pompa milik keluarga Budi adalah, jadi kita akan masuk ke solusinya. Yang pertama yang diketahui dulu. Yang pertama itu adalah Rho-nya atau massa jenis air atau 998 kg per meter kubik. Selanjutnya itu lakinya atau Q tadi
kapasitas pompa ini kapasitas pompa yang dikuburi adalah 600 meter kubik per jam. Dan di sini kita ubah menjadi meter kubik per detik. Dan hasilnya adalah 0,166. Selanjutnya adalah G atau percepatan gravitasi itu adalah ketetapan 9,8 meter per sekund kuadrat. Dan terakhir adalah H atau ketinggian itu adalah 40 meter. Dan ditanya adalah P airnya. Nah, jadi kita mencoba saja. P air sama dengan maaf, sebenarnya sini saya ada menulis rumus yang sebelumnya itu rho kali Q kali G kali H dibagi 1000. Nah, sebenarnya kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Mana rho tadi ketetapan yang diketahui 998 dikali dengan Q yang sudah diubah menjadi meter kubik per detik yaitu 166 dikali 9,8 dan dikali 40. Setelah itu dibagi 1000. Dan hasil yang dapat adalah 65,21 kW. Baik, sekian mengenai presentasi saya tentang aplikasi fisika mekanika pada kehidupan sehari dan kehidupan di masyarakat. Demikian, dan ada salah kata atau salah perkataan yang saya katakan, saya minta maaf dan terima kasih.